Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Remega, NIM 2018 143214 dari kelas 5F, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Dosen Pembimbing, Trainee Hera, SPD MSN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah muatan lokal, yaitu tentang Kota Prabomuli. Di sini ada logo Prabomuli. Moto Prabomuli Jaya menandakan masyarakat Kota Prabomuli untuk mencapai adil, makmur, sejahtera, dan bersatu. Adapun arti dari seinggok sepemunyian yang berwarna putih menandakan Kebineka Tunggal Ikaan masyarakat Kota Prabomuli. Sejarah Kota Prabomuli. Pada masa kurang lebih 250 tahun yang lalu, Dusun Pehabung Uli masih bernama Lubuk Bernai yang dipimpin oleh seorang Kerio yang bernama Keribudin, dan kepala menyan adalah Puyang Dayan Durian, Puyang Tenggiri, dan Puyang Minggun. Resek Jami menemukan tempat tanah yang meninggi atau menghabung ule. Oleh karena itu dinamakan Pehabung Ule yang sampai sekarang ini dikenal dengan Prabomuli. Prabomuli menghasilkan ribuan barel minyak bumi dan jutaan meter kubik gas alam di setiap tahunnya. Karena itu disebut dengan kota minyak. Tambangan minyak bumi dan gas bumi. Kota Prabomuli ditetapkan sebagai salah satu penghasil tambang yang sangat potensial yang ditetapkan dengan Kepmen nomor 414 K81 Men 202 karena di wilayah Kota Prabomuli diperkirakan 250 juta barel minyak bumi yang ditemukan di setiap dan diolah oleh investor. Pertanian Kota Prabomuli. Minyak bumi bukan andalan Kota Prabomuli. Kota ini lama dikenal dengan produksi nanas, termasuk hasil olahannya. Nanas menjadi trademark kota ini. Pula itu bisa dibuktikan sepanjang tepi jalan lintas Sumatera yang melintasi kota ini. Banyak dijual buah-buah nanas yang berasal dari Kota Prabomuli. Data pertanian Kota Prabomuli. Luas kebun nanas yang biasanya dikerjakan secara tumpang sari dengan kebun karet yang masih muda sekitar 2.143 hektar, memproduksi sekitar 2.965 ton nanas setiap kali panen. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabomuli, Iskandar Mazuki, menyebutkan hasil nanas kota ini sebagian besar masih berbentuk buah segar untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dan sedang dicoba membuat induksi pengalengan buah nanas. Makanan khas Kota Prabomuli. Makanan khas Kota Prabomuli yang pertama yaitu tahok tutok. Makanan khas Kota Prabomuli yang menjadi favorit masyarakat sekitar adalah tahok tutok. Hidangan berbahan dasar daun singkong atau ubi ini jika diartikan memiliki daun singkong yang ditumbuk halus. Tanaman ubi dan singkong memanglah menjadi komoditas utama Kota Prabomuli, dan untuk memanfaatkan bagian tanaman ubi dan singkong. Kedua yaitu manisan nanas. Setelah puas berwisata kuliner di Kota Prabomuli, tidak lengkap rasanya kalau tidak membeli olahan untuk keluarga dan orang terdekat di rumah. Manisan nanas khas Kota Prabomuli dapat menjadi pilihan yang tepat selain menjadi buah tangan. Manisan nanas ini juga menjadi makanan khas Prabomuli yang banyak dicari. 3. Pindang tulang. Olahan ikan pindang yang bercita rasa asam, manis, dan pedas ini memanglah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Selatan, terutama Kota Prabomuli. Ikan memanglah menjadi salah satu sumber protein utama sekaligus menjadi makanan khas. Selanjutnya, tempat wisata di Kota Prabomuli. Yang pertama yaitu Taman Kota Prabomuli. Kota Prabomuli sendiri memiliki taman kota yang bagus dan menarik. Taman yang dibangun di area bekas lapangan sepak bola ini merupakan salah satu ikon dari Kota Prabomuli dan bisa dikunjungi gratis pada saat libur atau hari Minggu. Kawasan taman kota ini digunakan untuk Car Free Day, jadi masyarakat dan wisatawan yang sedang berada di Prabomuli bisa menikmati kota tanpa bising kendaraan. Tanaman ini dilengkapi dengan jogging track, area kuliner, air mancur, hingga taman bermain anak.
bagian dalam kota Pramulia yang terletak di Prabu-Jaya. Maka dari itu taman ini disebut Taman Kota Prabu-Jaya. 2. Tugu Serangan Balas. Peristiwa Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang juga bermuara di bumi Seinggok Sepemunian. Ini sebagai bentuk perlawanan perjuang melawan Belanda untuk membebaskan Praumuli yang kala itu dikuasai Belanda. Sejarah singkat ini menjadi dasar berdirinya Tugu Monumen Serangan Balas dengan simbol pejuang berbekal senjata bambu runcing yang berhasil membunuh penjajah. 3. Kampung Wisata Praumuli. Jika Anda dan keluarga ingin berlibur bersama, Kampung Wisata Praumuli ini menjadi alternatif yang tepat dan cocok untuk tempat liburan Anda bersama anak-anak, sahabat, dan orang tersayang. Setiap waktu liburan tiba, tempat wisata yang tidak jauh dari pusat kota ini ramai oleh pengunjung. Tempat wisata yang satu ini menawarkan tempat yang nyaman dan fasilitas yang lengkap. Pengunjung dapat menikmati wisata air seperti perahu bebek dan berenang di kolam renang yang sangat bersih serta bermain, dan Anda bisa mengisi perut dan menikmati wisata kuliner yang disediakan. Patung Kuda. Monumen Patung Kuda adalah salah satu ikon kota Pramuli, dan monumen Patung Kuda ini sering dijadikan sebagai salah satu tempat nongkrong favorit oleh penduduk kota Pramuli dan sekitarnya. Waktu terbaik berkunjung di monumen ini yaitu pada sore hari hingga malam hari. Pasalnya, pada sore hari hingga malam hari tersebut monumen ini akan menyuguhkan pemandangan yang begitu cantik. Taman Wonosari. Pramuli memiliki taman yang bisa menjadi tujuan wisata atau untuk Anda yang membutuhkan tempat nyaman untuk bersantai. Dibangun dengan arsitektur yang bagus dan menarik, pengunjung bisa menikmati fasilitas yang sudah disediakan seperti gazebo. Taman Wonosari memang tidak begitu luas tetapi cukup menarik dari sisi arsitektur taman. Jadi pengunjung bisa menikmati taman dengan nyaman. Caroline Island. Caroline Island, salah satu objek wisata air yang ada di Pramuli ada di Caroline Island. Tempat wisata ini merupakan tujuan favorit bagi masyarakat Pramuli yang ingin menghabiskan liburan dengan lebih menyenangkan. Caroline Island memiliki kolam renang yang dilengkapi berbagai fasilitas. Masjid Darussalam. Masjid Darussalam merupakan salah satu bangunan religi di Pramuli yang memiliki desain arsitektur klasik. Bangunan masjid yang megah ini bisa menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Pramuli dan sekitarnya. Keindahan bangunan masjid dapat dinikmati bahkan hingga malam hari. Desain masjid secara keseluruhan didominasi oleh warna putih yang merupakan simbol dari kesucian atau bersih. Selain bangunan masjid yang megah, di sekitar lingkungan masjid pun bersih dan sangat luas. Anda bisa berjalan-jalan, berfoto, dan menikmati keindahan desain atau arsitektur Masjid Darussalam. Selanjutnya, Islamic Center. Bagi masyarakat muslim yang ingin berkeliling Pramuli, sebaiknya tidak melewatkan tempat wisata yang satu ini. Islamic Center Pramuli sebenarnya merupakan bangunan yang digunakan untuk ibadah dan sebagai kegiatan keagamaan. Selain itu, di kawasan ini juga bisa dijumpai kantor MUI. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.